Oke, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Balik lagi ke market update-nya Giovanna Chartis setiap hari Minggu ya. Dan kali ini edisinya di tanggal 20 Juli 2025. Gimana nih teman-teman kabarnya? Seminggu terakhir kita udah cuan lumayan banyak. Karena memang kalau misal kita melihat dari pasarnya juga pun mendukung ya. Sentimen banyak positif, BI rate, terus juga kemarin banyak aksi korporasi, lalu juga Pak PP masih belum turun juga, dan watchlist kita mayoritas juga udah naik juga di minggu kemarin. Nah, challenge-nya itu ada di minggu depan teman-teman semua. Kalau misalnya saya lihat sih kemarin, tadi ya saya lihat bahwa untuk minggu depan tuh sedikit sentimen dan juga memang ada beberapa saham yang udah overbought pada di area resistennya. Jadi, mungkin kita akan fokus dan juga akan melihat strategi apa sih yang bisa kita jalankan pada minggu depan untuk trading hariannya. Nah, kali ini saya mengangkat tema ISG 5 kali market gap. Market gap itu nanti akan saya jelaskan di belakang apa sih market gap dan juga bagaimana sih untuk mengatasi market gap tersebut. Dan di bulan Juli ini, market gapnya itu 5 kali. Jadi nanti kita akan bahas kenapa sih bisa terjadi market gap dan sebenarnya market gap ini itu menandakan sebuah sinyal bullish atau justru kebalikannya. Kalau misalnya market gapnya itu terlalu besar ataupun terlalu banyak. Nah, yang pertama kita akan review dulu watchlist kita pada minggu kemarin. Gimana kan kalau misalnya teman-teman ikut market update pada minggu kemarin atau teman-teman juga ikut tonton di video YouTube yang udah saya share pada Giovanna Chartis pada minggu ini, mayoritas botlist kita jalan semua. Perbankan, BTPS naik, BBTN naik, BRIS naik. Yang nggak naik itu BMRI. Karena memang kalau misal kita lihat sektor perbankan, yang big banks-nya, baik itu BMRI, BBCA, BBRI, BBNI, itu masih bersikutat dengan yang namanya foreign outflow. Outflow-nya itu masih masif banget di saham-saham perbankan. Terus kemarin kita udah bahas mengenai tarif Trump. Tarif Trump itu kita fokusnya ke sawit. Makanya kenapa saya call-nya DSNG. Walaupun DSNG dan TAPJ itu naiknya juga cukup signifikan keduanya. Namun saya call-nya DSNG dan memang secara upside pun lebih menarik daripada TAPJ. Dan hasilnya pun profit sebesar 16 persenan. Pun yang lainnya seperti saham-saham konglomerasi, BRPT, PANI, lalu juga ada PGEO, Bumi, Dewa, minggu kemarin juga udah pada jalan. Sesuai dengan proyeksi kita pada minggu kemarin. Nah, kita akan review juga bahwa terkait indeks harga saham gabungan ya pada minggu kemarin. Kenapa sih naiknya cukup signifikan? Naiknya itu kalau misalnya teman-teman lihat selama seminggu terakhir itu 3,75%. Jadi ini kenaikannya itu cukup signifikan. Dari yang close-nya itu di harga 7.047 di hari Senin ataupun Jumat kemarin, minggu minggu kemarin, Jumat minggu ini itu di close-nya di level 7.300-an. Jadi ini cukup signifikan kenaikannya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sentimennya, sebenarnya dalam tanda kutip ada wajarnya. Karena yang pertama, kita melihat bahwa untuk BI rate itu diturunkan sesuai dengan proyeksi ke angka 5,25% untuk BI rate-nya. Nah, secara teori, kalau misalnya BI rate itu diturunkan, itu akan berkorelasi positif terhadap pasar saham secara general. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat, BI rate itu udah diturunkan secara 3 kali beruntun. Bulan Mei, Juni, lalu Juli. Dari angka 6 apa 5,75 ya, 5,75 ke 5,5 ke 5,25, itu kan turunnya sebesar 50 sampai 75 bips. Dan itu signifikan banget turunnya. Makanya kenapa kami melihat bahwa ini akan berkorelasi positif terhadap pasar saham secara general. Namun kalau misalnya teman-teman lihat pada minggu kemarin itu kenaikannya nggak secara spesifik ya untuk sektor yang berkorelasi sangat erat seperti banking ataupun properti. Teman-teman lihat deh, banking naiknya nggak signifikan. Properti naiknya itu hanya di hari Selasa ketika besoknya ada pengumuman BI rate. Jadi orang-orang itu betting, orang-orang itu hanya buy on rumor and sell on news.
Banking properti cuma naik di hari Selasa, besoknya waktu ada pengumuman itu pada nge-sell. Nah, kenapa demikian? Kalau misalnya saya lihat banking masih berjibaku dengan namanya foreign outflow. Jadi sebenarnya apalagi bank-bank himbara ya, seperti BBNI, BMRI, BBNI dan juga BBTN, itu asing masih miss kepercayaan sih, bukan miss ya, turun kepercayaan sih kalau misalnya menurut saya. Karena tahun 2025 ini Bank Himbara itu kan banyak dapat tugas dari pemerintah. Untuk apa? Untuk membiayai program-program pemerintah. Let's say kita bicara tentang koperasi merah putih mungkin, lalu juga ada yang namanya makan siang gratis, lalu juga ada 3 juta rumah dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah sentimen positif sebenarnya, karena yang dapat Bank Himbara. Namun, kalau misalnya semakin banyak proyek seperti itu, kewajibannya ataupun kewajibannya itu akan semakin tinggi juga. Dan juga itu akan nggak pernah tahu nih asing ataupun investor tuh masih mencermati apakah program-program ini tuh akan berjalan dengan positif ke depannya secara kinerja dan sebagainya. Jadi saya ngeliat sih untuk banking keempat big banks kita itu masih di em, ditunggu ya oleh investor asing. Makanya kenapa gerakannya itu nggak signifikan. Dan di minggu kemarin itu teknologi saham-sahamnya itu naiknya cukup signifikan. Ada Wifi, Inet, Dooh. Kalau misalnya kita lihat sentimennya sih ya masih berkorelasi dengan penurunan suku bunga. Namun masing-masing dari emiten ini memiliki aksi korporasinya. Dan saham pendorong kenaikan terbesar itu ada di saham konglomerasi, ada di saham BRPT, DCII, dan Energi, Dewa, BRMS, dan lainnya. Jadi memang yang pendorong ISG itu pada minggu kemarin itu ada saham-saham konglomerasi. Walaupun minusnya adalah asing itu masih mencatatkan net sale sebesar 1,7 triliun. Jadi memang walaupun memang kenaikannya itu cukup signifikan ya pada minggu kemarin, asing itu masih mencatatkan net sale yang ngedorong kenaikan ISG itu adalah saham-saham konglomerasi, khususnya dari Pak PP. Nah, kita akan membahas nih ya, terkait minggu depan tuh seperti apa peluangnya. Karena gini teman-teman semua, kalau misalnya kita ngeliat dari chartnya ISG, sepanjang Juli 2025, itu naiknya agak gimana ya, agak di luar ekspektasi pasar ya. Jadi ketika ada antusiasme, ketika ada sesuatu yang apa ya, yang katalisnya itu kuat banget dan itu terjadi di pasar sedang tertutup atau pasar pasar sedang tutup, entah itu beritanya malam atau weekend atau sore ketika close market, itu pas pembukaan ada yang namanya gap up. Nah, ISG ini sejak Juli gap up-nya 5 kali. Kalau gap up 1, 2, 3 itu sudah biasa. 1, 2 oke lah, itu sering terjadi. Tapi kalau gap up-nya 5 kali, ini jarang-jarang banget. Mungkin kalau misalnya kita tarik selama 3, 4, 5 tahun ke belakang, ini baru kali ini gap up-nya 5 kali. Dan pun sepanjang Juli 2025, apresiasinya tuh 5,73%. Naiknya tuh cukup signifikan. Walaupun memang secara teknikal ini kan ada reversal pattern ya. Dari bulan Juni ke Juli bearish. Dari Juli ke menuju Agustus ini cenderung untuk bullish. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman pikir, apa sih yang menyebabkan IISG itu naiknya cukup signifikan di sepanjang bulan Juli ini? Kalau misalnya kita runtun kembali ya, oke, kenaikannya itu disebabkan oleh saham-saham konglomerasi. Kenaikannya itu disebabkan oleh berita mengenai sentimen MSCI. Kenaikannya itu disebabkan oleh yang namanya pembagian dividen pada bulan Juni Juli kemarin. Kenaikannya itu disebabkan oleh penurunan BI rate selama 3 kali berturut. Nah, sebenarnya memang ini ada kaitannya juga dengan kinerja. Tapi takutnya gini teman-teman semua. Kalau misalnya antusiasme ini terjadi, tapi di drive bukan berdasarkan fundamental, ya kalau naiknya cepet, turunnya juga cepet.
Jadi intinya gap up berturut-turut ini menandakan bahwa pembukaan harga yang lebih tinggi daripada penutupan sebelum-sebelumnya karena katalis positif kuat. Oke. Namun kalau misalnya terlalu sering itu rawan overheat ataupun jenuh beli. Rawan banget karena apa? Karena kenaikannya itu nggak wajar, nggak disertai ataupun nggak didrive dengan fundamental dari perusahaan tersebut, sehingga valuasinya nggak wajar dan orang cenderung untuk menjual di area-area dekat resisten ataupun area-area tertingginya. Dan kalau misalnya gap up itu terjadi terus-menerus tanpa ada koreksi, di sini kan nggak ada koreksi teman-teman semua. Ini naik terus nggak ada koreksinya. Jadi apa? Maka likuiditas itu bisa terkonsentrasi di harga tinggi. Jadi kalau misalnya likuiditas itu di harga tinggi, penurunannya juga cukup signifikan nantinya. Dan juga buyer baru jadi lebih selektif dan potensi koreksi sehat meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan chartnya, ISG ini telah mencapai area resisten Fibonacci eksternalnya di 7.374. Dan saya ngelihat sih ada potensi untuk retest dulu ke area supportnya di 7.240-an. Karena apa? Karena profit taking. Karena saham-saham yang udah naik sebelumnya itu udah berada di area resistennya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ditambah minggu depan itu, kalau misalnya teman-teman cek, itu nggak ada kalender ekonomi yang cukup signifikan. Cuman ada di 22 Juli, itu ada money supply. 22 Juli ada Fed Chair Powell speech. 23 Juli existing home, 24 Juli ECB interest rate, dan juga 25 Juli durable goods. Jadi, secara kalender ekonomi itu nggak ada yang signifikan. Kalau misalnya kemarin itu kan ada persetujuan antara Trump sama Indonesia, lalu juga ada eh, penurunan BI rate, lalu juga ada kemarin misalnya retail sales dan lainnya. Itu banyak sentimennya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada kalender ekonomi yang signifikan, itu apa sih yang menjadi drive orang-orang? Yang pertama itu earning musiman. Terakhir kan kuartal 1 2025. Itu terjadi di bulan Maret, April, dan kuartal 2 2025 itu nanti akan rilis di akhir Juli sama awal Agustus. Jadi untuk minggu depan kayaknya sih market masih mencerna ya untuk earning musimannya. Nah, yang kedua, rotasi sektoral. Jadi nanti kita akan bahas nih rotasi sektoral. Kemana sektor selanjutnya yang akan naik. Yang ketiga, biasanya kalau misalnya nggak ada kalender ekonomi, itu biasanya yang menjadi drive adalah signal teknikal. Entah itu breakout resisten, entah itu rebound dari area support, entah itu juga overbought, oversold psikologis pasar, dan juga aliran dana asing. Jadi kalau secara kalender ekonomi kita nggak bisa lihat nih mana yang cenderung signifikan. Karena kalau misalnya bicara money supply, nampaknya sih korelasi ke indeks harga saham gabungan dan emiten-emitennya itu nggak terlalu signifikan. Jadi kita fokus nih. Kalau nggak ada kalender ekonomi, apa yang menjadi drive? Ini teman-teman bisa catat. Supaya apa? Supaya ke depannya, kalau misalnya nggak ada kalender ekonomi, apa sih yang menjadi fokus kita? Entah neng musiman, entah rotasi sektoral, entah sinyal teknikal, dan sebagainya. Nah, kalau kemarin kita bahas mengenai salah satu quotes ataupun salah satu kebijaksanaan yaitu adalah harga saham sama dengan ekspektasi pasar. Kalau sekarang kita akan belajar bahwa selalu ingat bahwa di setiap pembelian pasti ada penjualan dan di setiap kenaikan itu pasti ada penurunan. Setuju teman-teman semua? Karena kenapa di setiap pembelian itu pasti ada penjualan? Yang namanya trading itu adalah jual beli. Ketika investor ataupun trader itu sudah mencapai titik di mana dia sudah puas, dia akan menjual. Sebaliknya, ketika trader itu merasa bahwa ini adalah posisi di mana dia harus beli, dia akan beli. Dan itu akan adalah siklus di mana berputar terus. Di setiap ada pembelian, itu pasti ada penjualan. Dan korelasinya adalah di setiap ada kenaikan, pasti ada penurunan. Dan itu adalah hal yang wajar. Oke, jadi jangan baper sama saham. Kalau misalnya ada saham yang turun, oh emang waktunya turun karena banyak yang jualan. Kalau saham yang ada yang posisi beli, ya udah beli aja. Jadi kita harus ikuti kata market. Kita harus ikutin market itu maunya kemana, seperti itu. Nah,
Makanya kenapa asumsi saya ini ada rotasi secara jangka pendeknya. Karena apa? Yang pertama, em, pergerakan saham grup PP itu di hari Jumat Kamis itu udah ada tanda-tanda perlawanan dari seller atau perlawanan dari penjual-penjualnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi teknikalnya, itu udah mulai terbatas kenaikannya, udah berada di area resisten, dan juga udah overbought. Kita bisa lihat ya, misalnya pertama ada saham cuan. Sebenarnya kan kita cuan udah betting juga ya, teman-teman semua untuk di saham cuan ini. Nah, saham cuan ini memang kemarin kenaikannya cukup signifikan. Karena apa? Karena memang ada sekiranya MSCI ya, sentimen mengenai MSCI. Nah, kalau teman-teman lihat di sini trennya memang nggak berubah, masih uptrend. Jadi kalau misalnya ini bicara jangka panjang, ini masih uptrend dan masih oke. Cuman kalau misalnya bicara jangka pendek, ini kan udah beberapa kali cuman nggak bisa untuk break dari resistennya di 1720-an. Jadi kalau misalnya sudah berkali-kali dicoba nggak bisa break, ya maka ada potensi untuk melemah terlebih dahulu untuk menuju area supportnya. Supportnya di mana? Di area 1500-an. Secara tren sih belum berubah, namun secara jangka pendek ya ada potensi untuk melemah terlebih dahulu. Kalau tidak bisa untuk breakout di atas area 1720-nya. Itu yang pertama cuan. Terus misalnya PTRO. Nah, PTRO juga, kalau misalnya kita lihat ya, ini kan PTRO tuh udah tertahan di area resistennya di 4440-an. Proyeksi kita tadinya ya, kalau misalnya ini dikasih di harga 3900-an, ini mungkin bisa dicicil. Karena kalau misalnya secara jangka panjang, saya sih ngelihat optimis ya untuk saham PTRO ini akan masuk ke MSCI dan inflow-nya itu cukup masif ke depannya. Namun kalau secara jangka pendek ya pinter-pinteran kita untuk menangkap flow dan juga area buy-nya itu di mana. Nah, untuk PTRO itu kan buy-nya itu kalau misalnya di harga sekarang ya, itu tunggu aja di area resisten become support-nya di 3900-an sampai 4000-an lah ya. Jadi kita asumsikan misalnya oh satu lagi ya, misalnya ada apa ya BRPT coba. Hmm. Nah, BRPT juga ini udah naiknya juga cukup signifikan, udah berada di area resisten. Oh ya, ada tiga kesamaan. Satu kesamaan dari tiga saham ini bahwa dari candle terakhirnya itu membentuk inverted ini ya hammer ya untuk BRPT, lalu juga ada cuan, lalu juga ada PTRO yang dimana upper shadow-nya itu cukup cukup ada gitu ya untuk ketiga saham tersebut. Artinya apa? Artinya di area tersebut itu perlawanan sellersnya udah ada. Jadi kita asumsikan bahwa kalau misalnya nanti terjadi rotasi karena memang saham-saham PP itu udah berada di area resistennya dan seharusnya koreksi dulu, itu akan berpindah. Karena teman-teman semua, yang namanya uang itu tidak tidak berkurang dan tidak bertambah, tapi hanya berpindah. Misal gini, kalau misalnya grup PP itu udah tinggi di area resisten, dia banyak mayoritas investor ataupun trader akan jual. Ketika dia jual, kan dia punya cash nih. Ketika dia punya cash, dia akan beralih ke sektor-sektor ataupun emiten-emiten yang masih punya peluang ataupun potensi kenaikan. Itu yang disebut dengan rotasi. Makanya kenapa kalau misalnya kita lihat di minggu kemarin, itu beberapa saham konglomerasi juga seperti konglomerasi Pak Hasim, grup MTEK, dan juga Bakri itu naik gantian. Secara sentimen sih nggak ada yang positif, maksudnya nggak ada yang terlalu di highlights ya. Namun dari ketiga grup konglo ini udah menunjukkan bahwa inflow-nya itu ke sana. Teman-teman di sini ada yang masih hold BRMS nggak? Nah, BRMS teman-teman semua, ini adalah salah satu em, apa ya? Salah satu keberuntungan kita untuk hold sih kalau misalnya menurut saya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat kan kita hold masih di bawah level 416 ya sebelum breakout di konsolidasinya. Nah, BRMS yang pertama ini menarik banget. Target range pertama kita itu di 464. Target range kedua kita itu di 500-an. Kenapa sih saya bilang menarik? Nah, teman-teman bisa lihat nih, BRMS.
Oke, saya boleh hapus dulu BRMS. Nah, sebenarnya pertama, secara tren jangka pendek sih nggak ada yang perlu dikeliatanin ya untuk si BRMS. Yang kedua, ini baru saja masuk untuk pembalikan arah secara jangka pendek. Oke. Yang pertama, ini kan trennya sedang downtrend nih secara jangka pendek ya. Dari 10 Juni sampai 24 Juni itu downtrend. Terus di sini dia membuat base di antara level supportnya di 390-an, resistennya di 416-an. Dan dia breakout. Oke. Nah, belum sampai di situ, sebenarnya breakout ini adalah tanda-tanda pertama akumulasi. Ataupun kalau misalnya kita lihat dari bandar volumenya, ini akumulasinya cukup masif ya di tanggal 16 Juni. Salah satu ciri-ciri breakout yang valid adalah ketika dia breakout, volumenya itu meningkat, terus juga disertai dengan akumulasi. Oke. Nah, sekarang itu masuk ke babak barunya untuk BRMS, di mana dia itu sedang pullback ya. Kalau istilahnya itu setelah breakout itu ada yang namanya pullback. Jadi pullbacknya itu ketika dia breakout kedua kalinya dia akan turun terlebih dahulu untuk mengetes area resisten become supportnya. Oke. Nah, resisten pertama kita itu ada di 464. Resisten kedua kita itu ada di angka 500-an. Kenapa saya pede sama BRMS? Teman-teman semua lihat ya. Dari tanggal 16 kita cek broker summary-nya. Tanggal berapa nih pas breakout? Tanggal 14. Teman-teman lihat ya. Asing ini beli. Oke, akumulasi ya. RX, AK, AG. Asing beli. Domestiknya lihat. PD beli 189 miliar, BB 60 miliar. Walaupun ini adalah broker lokal ya, PD, BB, Verdana itu kalau misalnya kita bisa quote unquote itu adalah broker institusi, PD juga, PD, BB, RXZP. Ini tuh seksi banget untuk broker summary-nya. Sementara kalau misalnya kita lihat yang jual siapa sih? CC, YUDH, YP. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, PD average-nya 440. Oke. Artinya average-nya itu di angka pullback-nya di 440. RX average-nya 450 di harga sekarang. Teman-teman, sekarang gini deh. Aku mau tanya, saya mau tanya. Kalau misalnya teman-teman punya, misalnya teman-teman jadi broker RX, punya 103 miliar di harga 450 BRMS. Teman-teman mau jual sekarang apa enggak? Pertanyaannya. Teman-teman punya average 450. Terus seharga punya barang 103 miliar. Oke? Terus teman-teman mau jual apa enggak? Jawabannya enggak. Karena apa? Ya karena belum untung. Pasti kalau misalnya dia punya 103 miliar ataupun hampir 200 miliar, dia punya apa ya? Punya tujuan yang jauh lah ke depannya. Ya makanya minimal-minimal ya 464 atau minimal-minimal ya 500. Pun riset-riset dari sekuritas-sekuritas BRI dan Reksa itu 480. Lalu juga kemarin muncul dari CSLA itu kalau nggak salah 490. Lalu juga kemarin ada yang muncul kalau nggak salah Sukor 500. Nah, intinya BRMS ini memang secara jangka pendek menarik banget. Jadi jangan FOMO juga mau hajar kanan di hari Senin. Kita tunggu aja. Kalau misalnya yang udah punya barang, makanya saya selalu rekomendasi hold aja untuk saham BRMS. Karena memang ini potensinya cukup menarik. Nah, itu ya, itu sedikit BRMS. Nah, intinya minggu depan itu ada beberapa potensi, baik itu dari saham Pak Bakri, BRMS, Dewa, Bumi, energi kemarin udah naik ya. Kita trading juga energi di hari Selasa Rabu. Pak Hasim ada Wifi, Pak Sari Atmaja itu MTech Group seperti SCMA, MTech dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa fokus nih minggu depan. Kalau emang ini asumsi kita terjadi bahwa yang pertama ISG itu akan koreksi dulu ke 7.240 dan koreksinya itu akibat saham-saham PP yang udah di atas dan juga ditambah dengan kalender ekonomi yang nggak ada yang signifikan pada minggu depan, ya teman-teman bisa untuk lihat nih ketiga saham ini, tiga konglomerasi ini, Pak Bakri, Pak Hasim, dan Pak Saryatmaja. Ngerti ya teman-teman semua ya, untuk strategi strategi kita di minggu depan. Sebenarnya nggak ada yang masalah sih terkait penurunan IISG itu di kemana ataupun di berapa. Yang penting teman-teman, kalau misalnya ada penurunan yang cukup masif di IISG,
Di indeks, teman-teman bisa untuk batasi level agresivitasnya. Jadi jangan terlalu agresif, teman-teman bisa untuk tunggu di area pullback. Kalau misalnya ISG-nya itu turun, strategi yang paling oke adalah buy on weakness. Walaupun bisa buy on breakout. Tapi kalau misalnya ISG-nya itu sedang bullish, naik terus nih indeksnya, strategi yang paling tepat adalah buy on breakout. That's why kenapa kemarin itu saya selalu call. BRPT jangan lupa buy on breakout. Naik sahamnya. Energi jangan lupa buy on breakout. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat dari indeksnya itu naik lagi bullish. Jadi kalau misalnya indeksnya lagi bullish, ya teman-teman strateginya buy on breakout. Itu oke banget. Tapi kalau misalnya ISG-nya lagi turun, itu teman-teman bisa untuk buy on weakness saja gitu ya teman-teman semua ya. Nah, terus selain dari konglomerasi tadi, minggu depan itu kalau misalnya saya lihat sih bukan minggu depan ya, minggu kemarin itu sudah ada inflow-inflow walaupun tidak terlalu signifikan ya ke saham-saham telekomunikasi. Jadi memang untuk saham telekomunikasi ini kan kalau misalnya kita lihat dari ciri khas pergerakannya cenderung untuk defensif, tidak terlalu fluktuatif, dan juga naiknya itu ya perlahan. Kecuali ada agenda-agenda ataupun sentimen-sentimen tertentu. Nah, kenapa sih saham telekomunikasi itu menarik? Yang pertama itu kemarin kalau misalnya saya baca-baca ya dari riset-riset yang ada terkait telekomunikasi, itu yang pertama adanya simplifikasi produk untuk meningkatkan yield data. Jadi kalau nggak salah untuk saham-saham telekomunikasi ini udah nggak jualan produk-produk yang lebih murah gitu loh. Jadi untuk simplifikasi produk tujuannya untuk meningkatkan yield data tersendiri. Yang kedua itu ada stabilitas ARPU dan yang ketiga itu kalau misalnya kita lihat dari valuasinya itu sekarang di bawah rata-rata. Jadi saya coba mengcombine antara fundamental analysis ya terkait valuasi, walaupun saya nggak ngerti-ngerti amat ya terkait valuasi, dan saya combine dengan technical analysis. Nah, kalau misalnya bicara valuasi, ketiga saham ini tuh sebenarnya masih di bawah valuasi ya rata-ratanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari BRIDS ya ini target price-nya Excel itu 2.800, ISAT itu 2.600, Telkom 3.500. Kita fokus ke ISAT 2.600 target fundamental. Target teknikal berapa? 2.600 juga. Mirip nggak? Mirip. Jadi em, kalau misalnya kita melihat dari kedua analisa tersebut mirip. Apakah besok akan berjalan? Ya belum tentu. Yang penting kan kita udah analisa. ISAT ini potensinya ada. Dari mana? Dari dua analisa. Analisa fundamental, analisa teknikal. Pun secara broker summary, kalau misalnya kita lihat ya, saham ISAT, coba kita lihat broker summary-nya. ISAT. Seksi ya untuk saham ISAT broker summary-nya ya. Bentar. Nah, yang pertama, ini kenapa menarik? ISAT ini kan sideways-nya panjang ya. Semenjak bulan Mei sampai bulan Juli. Oke? Nah, di momen-momen sideways seperti ini, teman-teman lihat dari broker summary-nya, apakah terjadi akumulasi atau enggak. Karena biasanya saham-saham yang sedang sideways kayak gini, tiba-tiba melonjak, biasanya di sini tuh ada akumulasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bandar volume ya, ini hijau, 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 hijau. Akumulasinya itu cukup masif dan terjaga di atas MA 200-nya. Coba kita bisa untuk tarik ya dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 2 Juni. Wait ya, tanggal 2 Juni sampai ketika dia breakout di tanggal 17 Juli. Siapa sih yang beli saham ISAT ini? Ternyata asing ya teman-teman semua. Ini ada CC Mandiri Sekuritas 87 miliar, average-nya 2000. Oh, average-nya terendah ya 2085. 2085 di sini. ZP juga 2084. Artinya dia sebelum breakout nih udah cenderung untuk beli ya. Intinya ini tuh akumulasinya cukup masif dan pergerakannya tuh ada potensi untuk bullish ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ISAT sih prediksi saya target itu 2600 secara jangka menengah. Jadi ini ada pola juga reversal di mana ini cup and handle telah terbreakout terjaga di EMA 200-nya pas breakout kemarin itu volumenya juga meningkat, volumenya meningkat
Jadi untuk bisa buy di area 2200 sampai 2300-an, targetnya di 2640-an, 2600 sampai 2640-an. Jadi untuk saham ISAT sih menarik ya untuk kita perdagangan pada minggu minggu depan sebagai salah satu watchlist jangka menengahnya seperti itu. Nah, kenapa sih kalau misalnya secara sentimen ini menarik? Yang pertama itu merger ya. Kemarin kalau misalnya kita melihat kan saham-saham telekomunikasi itu banyak yang merger. Misalnya kemarin ada mergernya XL sama apa itu ya. Terus juga ISAT sama Hutchison. Dan itu lebih smooth ya. Dan juga kalau misalnya kita melihat dari sisi kinerjanya itu sudah tercermin juga di market. Dan dibandingkan dengan Telkom maupun XL, pertumbuhan pendapatannya ISAT itu lebih bagus dan juga inflow asingnya yang tadi kita sudah lihat itu lebih tinggi juga dibandingkan dari Telkom maupun XL seperti itu. Oke, jadi ISAT menarik untuk kita perdagangkan pada minggu depan. Nah, ini kita akan bahas ya beberapa saham pilihan kita pada minggu depan. Mungkin bisa dicatat juga teman-teman semua. Dan ini bukan rekomendasi teman-teman harus beli, enggak. Ya terkadang kan saya juga salah, bisa nggak untung juga. Tapi banyakkan untungnya ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ini sudah saya filter berdasarkan technical, sentimen, flow, dan juga bandermologi ya, broker summary yang menarik untuk kita perdagangkan. Yang pertama BRMS. Tadi BRMS kita udah sebutkan bahwa ini adalah salah satu top picks kita selama bulan Juli inilah ya. Kalau misalnya saya pribadi jujur average-nya di bawah di 200 410 409 karena memang kita kan dari awal udah bilang kalau misalnya ini breakout bakalan oke gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat tadi dari sisi broker summary BRMS ini cenderung bagus banget kalau misalnya kita lihat tarik dari tanggal 14 Juli 2025 BRMS ini cukup oke dengan akumulasi dari asing maupun domestik. Oke. AK ini forenya yang akumulasi kalau misalnya dari domestik ada PD maupun BB. Jadi BRMS adalah salah satu stock pick untuk minggu depan yang punya barang ya boleh untuk di hold aja yang nggak punya barang gimana? Ya bisa untuk buy on pullback ya di area 440 sampai area sekitar 446-an lah ya. Di area sini teman-teman bisa untuk buy on pullback. Oke. Teman-teman bisa untuk buy on pullback di sini. Tapi kalau target saya sih pertama di 464, target kedua jangka target yang agak muluk-muluk 500. Oke. Percaya nggak percaya ya, tapi 464 500. Ya semoga 500 lah ya. Tapi biasanya sih kalau udah 464 kan sekitar kita udah plotting. Coba kita hitung ya. Kalau misalnya kita buy di 412, 464 itu udah 12%, udah kenyang banget 12%. Kalau misalnya kita muluk-muluk di 500, kita average 412, ya udah 20%, kenyang pakai banget gitu loh. Nggak usah pakai nasi juga udah kenyang ini. Jadi untuk BRMS cukup oke ya. Gitu ya untuk strateginya yang udah punya rekomendasi saya hold rekomendasi saya. Tapi kalau misalnya belum punya bisa untuk buy on pullback di 440 sampai 444. Itu untuk BRMS. Yang kedua ISAT. Tadi kita udah bahas saham ISAT. Ini jangka menengah ya. Ini jangka menengah. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari pergerakan harganya, ini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah secara jangka menengah. Apa sih itu pembalikan arah? Jadi kalau misalnya kita berkaca dengan hukum Dow teori itu bilang kalau tren itu nggak akan berubah arah kecuali ada tanda-tanda pembalikan arah. Tanda-tanda pembalikan arah itu diindikasikan ataupun dimanifestasikan melalui beberapa hal. Yang pertama bisa dari volume, yang kedua bisa dari harga, yang ketiga bisa dari yang namanya indikator, yang keempat bisa dari chart pattern dan sebagainya. Nah, kalau berkaca dari hukum Dow teori tadi, ini kan udah ada tanda-tanda pembalikan arah dan pembalikan arahnya pun ISAT ini disertai dengan volume yang mendukung pada breakoutnya itu. Ini breakout, volumenya mendukung, oke? Volumenya naik ya, kelihatan nggak ya volumenya naiknya? Volumenya naik nih, oke? Jadi ini udah tanda-tanda pembalikan arah. Untuk ISAT,
support di 2200, resisten itu ada di 2640 sebagai resisten terjauhnya. Kalau teman-teman pengen jangka yang lebih pendek aja, ya resistennya di 2500-an lah, nyampe. Seperti itu ya. Yang kedua untuk saham ISA. Yang ketiga, Java SMA. Java ya. Java juga sama nih teman-teman semua. Ini tuh sangat menarik. Ini kayaknya gini deh, strateginya ya. Kalau misalnya Senin itu dibukanya merah, teman-teman catat saham yang ada pullbacknya. Saham yang ada potensi pullback. ISAT kan breakout, tunggu pullbacknya. JPFA kan breakout nih, tunggu pullbacknya. Pullback itu gimana sih Kak? Nah, pullback itu ketika dia mampu untuk breakout ya. Terus dia akan retest kembali turun. Nah, teman-teman di sini adalah waktunya untuk buy di pullbacknya ini. Contoh saham DSNG. Minggu kemarin kita, nah teman-teman nih. Nah, kan kemarin kita market update kemarin itu kan buy DSNG ya, bilang buy nih DSNG, sentimen bagus, volume-nya meningkat, broker summary juga bagus. Tapi buy-nya di mana? Buy-nya adalah buy on pullback. Ketika dia pullback, nah dia kan breakout, nah dia pullback dulu turun, baru naik lagi. Makanya saham JPFA, ISAT itu bisa dilihat. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harganya, nah ini ada potensi untuk pullback. Itu yang pertama, potensi pullback. Ini reversal pattern juga, inverted head and shoulders, dan juga udah crossing dari EMA 20-nya ya kalau ini ya. Jadi untuk JPFA bisa untuk dilihat di area-area 1640 sampai 1670-an. Seperti itu. JPFA jangka menengah juga kah? Oke, JPFA oke juga jangka menengah Kak. J JPFA oke ya jangka menengah. Jadi untuk JPFA ini adalah salah satu kalau misalnya kita lihat sentimennya ya, perayaman ini memang kan secara laporan keuangan 2024 tuh bagus pakai banget. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kuartal satu juga bagus laporan keuangannya. Namun kalau misalnya kita melihat dari sisi sentimen makronya, daya beli masyarakat itu cenderung turun pada bulan puasa kemarin. Karena apa? Harga telur yang harusnya harga telur dan ayam yang harusnya bulan puasa itu naik cenderung untuk turun di bulan puasa kemarin. Artinya apa? Artinya kalau misalnya tidak ada kenaikan harga, itu daya beli masyarakat itu cenderung untuk turun, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harganya pun ini terkoreksi cukup masif ya untuk Java, Java dan ini udah ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi untuk jangka menengah ini bisa untuk Java juga dengan target resisten di 1765, yang keduanya itu di 1850-an. Seperti itu ya untuk Java. Selanjutnya SMA Pegas. SCMA kita lihat dulu ya untuk SCMA. Nah, untuk SMA juga sama, teman-teman semua. Jadi untuk SMA ini menarik juga. Bisa untuk kita lihat pada perdagangan minggu depan. Ini udah breakout dari dua resisten pentingnya. Di 170 udah breakout. Terus juga di EMA 200-nya juga telah crossing juga ya. Kalau misalnya saya ganti EMA 200-nya mungkin bisa terlihat ya SMA ya. SMA 200-nya kita bisa lihat. Nah, ini udah crossing juga dari EMA, SMA 200-nya. Target terdekat saya untuk SMA ini ada di 187 sampai 200-an ya. Jadi untuk target terdekat di 187. Kalau misalnya ada rotasi ke saham-saham MTech, SMA ini juga menarik untuk kita perdagangkan dengan target di 187 sampai 200-an. Oke? Itu untuk SMA. Yang ketiga, selanjutnya ada saham Pegas. Pegas. Nah, teman-teman semua, masih ingat nggak kenapa sih saham-saham minyak bumi dan juga saham-saham gas alam itu cenderung untuk meninggalkan gap. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, di awal Juni kemarin itu banyak yang meninggalkan gap. Salah satunya Pegas, lalu juga misalnya ada Medco. Nah, ini Medco juga ada gap, lalu juga ada saham Elsa. Nah, Elsa juga ada gap tapi udah ketutup ya. Nah, intinya penurunan gap kemarin itu kalau nggak salah em, berkorelasi dengan adanya gencatan senjata pada awal ataupun akhir Juni kemarin. Jadi memang kalau misalnya kita melihat dari pergerakan harga saham-saham minyak bumi
itu akan berkorelasi dengan yang namanya komoditasnya, harga komoditasnya. Nah, kenapa banyak yang gap down turunnya? Kalau misalnya kita melihat memang akibat adanya penurunan harga yang disebabkan oleh gencatan senjata antara Israel maupun Iran. Jadi untuk saat ini, gap-gap yang belum ketutup itu akan ada potensi ketutup. Dengan catatan, dia mampu untuk berlangkah untuk ke atas. Nah, salah satunya adalah Pegas. Nah, kalau misalnya kita melihat nih pergerakan Pegas ini kan memang cenderung untuk sideways ya secara jangka pendeknya. Strategi kita gimana kalau misalnya ada saham-saham sideways seperti ini adalah untuk buy on breakout. Ketika dia mampu untuk breakout di atas resistennya di 1650-an. Jadi resistennya itu ada di angka 1650-an ya, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya untuk Pegas ini mampu untuk breakout, maka resisten pertamanya itu ada di angka 1715. Resisten jauhnya itu untuk menutup area gapnya di 1860-an. Kalau misalnya kita lihat dari broker summary-nya, coba kita lihat Pegas. Nah, Pegas ini lihat ya, di perdagangan terakhir ya, pada tanggal berapa nih? Tanggal 18 itu ada inflow yang cukup signifikan dari Pegas. Tanggal 18, ini ya, teman-teman semua. Inflow-nya dari domestik sih, AZ, PDIH 14 Bio 1617. Pun baik domestik maupun asing itu buy saham Pegas dengan rata-rata average itu di angka 1630 20-an ya. Jadi kalau misalnya nanti nih tiga broker ini AZZ PPD ini masih akumulasi sampai dia breakout, ya teman-teman bisa untuk ikuti aja dengan target itu di 1720-an. Oke, jadi untuk saham Pegas ini menarik jika mampu untuk breakout. Jadi untuk strategi kita di saham Pegas ini buy on breakout. Selanjutnya ada saham Elsa. Nah, ini Elsa nih. Jadi kalau misalnya saya prioritasin ya saham-saham yang untuk minggu depan BRMS, ISAT, Java, Elsa, sama MBMA. Oke, nanti ya saya coba lihat dulu ya. Pertama Elsa, yang selanjutnya Elsa. Elsa juga sangat amat menarik. Karena apa? Karena yang pertama, secara jangka pendek ya. Kita hapus dulu. Secara jangka pendek, kenapa ini menarik? Yang pertama, dia telah breakout dari resistennya. Resistennya di 492. Oke. Dan ini membentuk pattern juga. Ya kalau misalnya teman-teman mau pakai pattern, ini kan membentuk pattern juga nih. Yang namanya cup and handle juga ya. Secara jangka pendeknya. Jadi pattern cup and handle ini adalah salah satu pattern pembalikan arah juga. Resisten di mana? Resisten di angka 520. Dan resisten keduanya itu ada di angka sekitar 540-an. Dan ketika dia breakout, teman-teman fokus kalau misalnya ada breakout seperti ini, fokus apakah ada terjadi akumulasi dan juga apakah terjadi peningkatan volume. Walaupun memang volumenya nggak naiknya signifikan ya. Namun kalau misalnya kita lihat dari broker summary-nya, akumulasinya juga cukup oke dengan asing ya yang akumulasi. ZPAK 7 Bio 3 Bio. Jadi untuk Elsa bisa untuk buy dengan target resisten di 520 sampai 540 untuk Elsa. Ada ASA, Saratoga, Medco, MBMA. Oh, MBMA ya. Teman-teman semua ini kalau misalnya saya prioritasin ya ke saham-saham minggu depan itu ada di BRMS, ISAT, Japfa, Elsa, MBMA dan juga ntar coba kita lihat. Pokoknya itu ya. BRMS, ISAT, Japfa, MBMA, Elsa. Itu dulu 5 dulu ya. Tapi kita akan lihat nih MBMA. Kenapa sih MBMA menarik? Nah, teman-teman semua kemarin kalau misalnya case-nya Toba, teman-teman ingat nggak sih kalau misalnya kita rekomendasi Toba juga, walaupun memang resistennya nggak sampai arah kemarin ya. Nah, ini ya, ini masih masih coret-coretan minggu kemarin, di mana resisten kita itu dua-duanya telah tercapai di level resistennya di 890 sama 955. Nggak expect bahwa Toba ini sampai 1155 dan arah di perdagangan hari kemarin. Karena kalau misalnya kita ngelihat target resisten kita aja udah di area 955 nih, udah mentok. Dan dia mampu untuk breakout di hari Jumat kemarin. Nah, semoga, semoga ya, doain aja bahwa ini akan terjadi di saham MBMA. Kenapa kalau misalnya kita lihat saham MBMA ini menarik?
Yang pertama kita melihat ya dari pergerakan harganya. Ini tuh patternnya mirip mirip sama si saham Toba. Jadi kan secara jangka pendek MBMA ini kan masih uptrend. Oke, secara jangka pendek. Dan dia telah breakout dari area resistennya di 482 sampai 500. Breakout. Breakoutnya pun disertai dengan apa? Dengan namanya volume. Dengan bandarmologi ataupun bandar volume juga meningkat ya untuk saham MBMA. Nah, kedepannya ini adalah sabar-sabarannya kita. Sabar-sabarnya kita gimana maksudnya? Resisten kan telah tercapai nih. Bukan resisten kan ini udah terbentuk ya di 575. Jadi ini ada potensi dulu dia untuk pullback dulu nih di area sekitar 500 sampai 550-an. Selama masih berada di atas 500, saya sih pede bahwa MBMA ini akan lanjut untuk menguat selama berada di atas area 500. Makanya kenapa untuk 500 sampai 480 itu adalah area cut loss kita. Kalau misalnya dia turun di bawah 480, ini bisa cut loss dulu. Tapi kalau misalnya di sini ada tanda-tanda pullback yang cukup bagus, teman-teman bisa untuk cicil. Cicilnya pakai apa? Kemarin kita udah pelajari bahwa cicil itu bisa untuk pakai rectangle, pakai piramida ya, cicil piramida. Jadi begini nih teman-teman semua. Kalau piramida, yang kecil itu di atas, yang besar itu di bawah. Kalau misalnya teman-teman takut untuk nggak kedapatan barang, teman-teman untuk bisa cicil nih perlahan, misalnya 2% di 575. Nanti kalau turun lagi di 540, cicil lagi 8%. Nanti kalau misalnya turun lagi 510, cicil lagi sekitar 10-15%. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cicil ke area-area pullback ini, pakai namanya piramida, cicil perlahan. Kenapa ini menarik? Nah, pertama kita tarik dulu nih broker sampernya dari 9 Juli 9 Juli sampai di tanggal kenaikannya di 15 Juli. Lihat ya untuk broker summary-nya. Hmm. RFBB. RF itu 83 bio, BB 53 bio. RF itu Buana Capital, BB itu Verdana Sekuritas. Sementara yang jual itu DR, PD, CC, XL, NI, YU. Kita asumsikan itu sebagai retail. Oke. RF itu untuk apa namanya? Untuk average-nya itu di 15. Artinya 15 kan di bawah ya, di area pullback kita. BB di 520 di area pullback kita juga. Oke, dengan punya barang sekian, ya masa iya sih sekarang floating loss dia nggak nambah barang? Logika sederhananya seperti itu. Nah, ketika terjadi penurunan di tanggal 16 Juli, 16 Juli sampai di tanggal berapa nih? 18 Juli, apakah RF dan BB itu jualan? Jawabannya enggak. RF itu masih nambah barang sekitar 12 miliar rupiah di angka 560-an. Jadi kalau misalnya kita tarik dari tanggal 10 Juli sampai tanggal 18 Juli, ini masih RF megang angka di 528. Jadi untuk MBMA ini swing trade aja. Ini bisa untuk buy di area sini nih, 505 sampai 530 hajar aja untuk saham MBMA. Oke? Saratoga Asa. Saratoga Asa coba kita lihat ya. Saratoga. Salah, Saratoga. Nah, Saratoga ini juga menarik kalau misalnya breakout ya. Tapi ini kayaknya enggak dulu deh. Nanti kalau misalnya dia breakout aja bisa saya sampaikan sih. Jadi kalau misalnya secara jangka pendek ini akan retest dulu sih. Testing dulu ya area resistennya. Bisa untuk lihat dulu ya Saratoga. Medco. Nah, Medco ini rekomendasi kita juga pada perdagangan hari Kamis ya kalau nggak salah sore-sore. Tapi ternyata tidak mampu untuk breakout dari resistennya teman-teman semua. Jadi ini tunggu aja kalau misalnya dia breakout bagus banget. Secara jangka menengah ini potensinya masih ada untuk tutup area gap di 1435. Tapi untuk secara jangka pendek ya kalau misalnya close-nya di bawah 1285 teman-teman bisa untuk cut loss terlebih dahulu dan juga fokus kalikan ke saham-saham yang punya potensi naik ya. Seperti itu untuk MEDC. Dewa MTEK DKFT. MTEK Entek juga ini naiknya juga cukup signifikan. Kalau misalnya sudah seperti ini, resikonya juga udah tinggi ya, karena memang udah berada di area resisten. Bisa tunggu dulu kalau misalnya dia mampu untuk breakout dengan target di 665. Dewa, nah Dewa ini yang menarik nih.
Dewa kita hapus dulu ya untuk gambarnya di minggu kemarin. Nah, Dewa ini kan sebenarnya masih menarik karena apa? Karena ya penurunan di hari kemarin itu sesuai dengan resisten kita ya di 196, walaupun belum ya di 193 ya, dia udah resist 193. Nah, Dewa ini pokoknya selama berada di atas 170 teman-teman bisa untuk buy karena ini akan membuat base dulu sih. Jadi secara jangka pendek ini akan bolak-balik ke area resisten dan supportnya. Jadi kalau misalnya nanti balik lagi ke 170, 180, teman-teman bisa buy dengan target resisten di 196. Jadi untuk Dewa bisa untuk tunggu di bawah di 170 sampai 170, 180-an. Yang terakhir DKFT. 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 Nah, DKFT ini juga menarik karena em, secara jangka pendek, jangka panjang ini masih bullish. Secara jangka pendek, teman-teman bisa untuk perhatikan ketika DKFT ini mampu untuk pullback dan rebound ya di area resistance become supportnya di 535 sampai 550-an. Dengan target resistance kemana? Resistennya itu ada di angka 600-an. Jadi untuk DKFT cukup menarik ya. Tinggal tunggu aja nih areanya, area buy-nya di 540 sampai 550-an. Seperti itu. Kita akan lihat dulu ya di kolom komentar. Kan nanti dengar rekamannya boleh di YouTube ya nanti jangka pendek. Jangka pendek kita lihat kalau jangka pendek nanti di grup aja. Biasanya saya akan kasih rekomendasi Archie ya. Salam cuan Mas DKFT. Oke, DKFT mantep. Archie. Oke, Archie. Nah, Archie ini oh oh ala view-nya masih sama ya saya. Ini kayaknya gambar bulan Juni kemarin deh. Oke, Archie secara jangka panjangnya, jangka menengah lah ya. Ini telah mencapai area resistennya di 765. Oh, pas banget 765. Pas banget 765 nih kalau misalnya mau buy bisa untuk tunggu ketika dia mampu untuk breakout ya di atas area. Oh, all time high-nya itu di angka 850-an. Jadi kalau misalnya break 850, ya ini akan menjadi tren baru. Trennya naik. Tadinya kan trennya ini turun. Bisa tunggu ya ketika break 850. Terus WiFi, PGO, 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 Java. Oke, PGO banyak banget nih. Diperas dan antara. Iya tadi yang kita sebutkan tadi ya bahwa memang untuk Big Bang ya kalimatnya bukan diperas kali ya, lebih ke kalau teman-teman lihat ya dividen Big Bang itu di tahun ini kan cukup besar. Em, terus kepemilikan terbesar itu kan sekarang untuk di Big Bang Danantara ya kalau nggak salah ya, bukan BUMN lagi. Danantara itu kan dimulai belum punya uang ya, nol ya. Dan dia dapat uang itu dari dividen-dividen Himbara dan BUMN sebelumnya. Jadi kenaikan dividen kemarin itu dipertanyakan oleh para investor asing. Jadi kenapa dinaikkan? Oh ternyata ada kepentingan di dalamnya. Mungkin gitu ya, tapi saya nggak tahu juga. Cuan gagal tembus tadi ya. Oh kalau misalnya jangka panjang kita nggak tahu. Kita mainnya teknikal soalnya. PGO ya, PGO menarik. PGO, coba kita lihat PGO. PGO ini kan masih gambar kita minggu lalu ya. Nah, oke. Kita akan hapus dulu gambarnya. Nah, pertama, PGO trennya masih uptrend. Oke. Selama trennya uptrend, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Tren itu akan berkutat sama tren tersebut. Masih uptrend aja. Support 1260, resisten 1600, 1700. PGO ini akan lebih menarik ketika mampu untuk breakout dari atas resistennya di 1700-an. Jadi ini wajar ya kalau misalnya tertahan karena ini ada resisten. Coba kita ngeliat broker sampingnya ya, PGO. Wow, ini ada penjualan kayaknya em, sekitar tanggal 18 ada penjualan ya untuk PGO. Coba kita lihat PGO. Wow, ini besar ya penjualannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari penjualan kemarin bisa untuk tunggu dulu ya. Area terdekatnya itu untuk penurunan di level 1440 lah. Nih.
Kalau misalnya ada dua cara. Yang pertama, kalau misalnya dia breakout, teman-teman sering ada kejutan breakout, teman-teman ikut aja. Main main cepet. Kalau misalnya nanti belum mampu breakout, teman-teman tunggu ya PGO di 1440. Seperti itu ya untuk PGO. SSIA. SSIA ini coba kita lihat ya SSIA. Aduh, kalau misalnya kayak gini gimana ya? Susah nih. Ini aja proyeksi saya di bulan Mei kemarin cuman sampai 1615, 1670. Dan ini kembali naik lagi sampai ke 2850. Kalau nggak salah ya SSIA ini kan grupnya Jarum sama grupnya Pak PP masuk ya kalau nggak salah ya. Nah kalau misalnya kayak gini teman-teman mau ngejarnya kayak gimana? Karena ini pun secara teknikal sih nggak bisa ya dikejar ya. Pakai apaan ya? Saya no comment lah SSIA yang punya barang alhamdulillah yang nggak punya ya bisa untuk ditunggu di area-area buy-nya ya untuk SSIA. Pani SMDR. Oke, Pani. Pani, kalau saya sih masih hold. Pani ini masih hold ya. Kalau saya karena pertama kalau misalnya Pani ini memang ada terjadi penurunan ya kalau misalnya kita lihat ya Pani apakah ada distribusi? Oh ini nih Pani nih. Ini adalah outlook kita minggu lalu ya, PANI ya. Jadi PANI ini selama masih berada di atas area 13.250 sih saya masih hold. Karena ini proyeksinya sih jangka menengah ya untuk PANI jangka menengah aja. Selama masih berada di atas 13.000 masih tetap di hold sih untuk saya. Karena memang average saya pun rendah ya di 10 ribuan. Jadi ini untuk jangka menengah cukup oke. Dengan target di 16.500 sampai 18.400-an. Tapi untuk jangka pendek sih jangan buy dulu ya. Karena jangka pendek ini masih terjadi distribusi ya untuk saham PANI. WiFi, TPIA, WiFi. WiFi ya. Teman-teman ingat nggak sih kalau misalnya WiFi itu market update kemarin ada yang tanya, WiFi oke nggak di buy? Saya bilang sih oke-oke aja. Karena WiFi ini selalu melekat di area supportnya di 1980 sampai 2000-an. Dan iya, kemarin waktu exercise right ya, ada right issue, WiFi naiknya cukup signifikan pada minggu kemarin. Sekarang berada di area resisten. Kalau misalnya WiFi perdagangan minggu depan kembali naik, breakout di atas resistennya di 2700, 2750, ya potensinya jangka panjang sih, jangka menengah sih oke ya untuk WiFi. Makanya kenapa tadi saya bilang ada potensi rotasi ke Pak Hasim. Karena WiFi ini adalah salah satu saham yang punya proyeksi bagus ke depannya. Pun ada yang bilang valuasinya itu harusnya 3.000. Ada yang bilang valuasinya itu sekarang harusnya di 3.700. Jadi ya percaya nggak percaya ya. Untuk WiFi ini akumulasinya baru dimulai pada tanggal 17 kemarin sampai 18. Dan kalau secara teknikal ini ngetes area resistennya. Kalau misalnya breakout baru teman-teman bisa untuk buy yang belum punya. Selanjutnya WiFi udah TPIA, Pani oke udah. Dah itu aja ya teman-teman semua pada market update pada malam hari ini teman-teman semua. Terima kasih udah pada join. Dan jangan lupa ini dicatat aja untuk rekomendasi kita pada minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk share kegiatan kita pada malam hari ini. Dan tag Diovanda Chartis dan Reza Diovanda. Nanti akan hadiah dari kita. Dan juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pantengin aja grup. Nanti kita akan trading bareng baik itu yang day trading, scalping ataupun ada momentum kita bisa untuk call buy di sana. Dan sekali lagi kalau misalnya kesalahan kata maupun kalimat saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih 130 sampai 140 orang tadi udah join dan sampai jumpa teman-teman semua. Selamat malam. Ingin mengeksplorasi musik baru?